Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan. Saya dari jurusan Marketing Komunikasi Kampus Mercu Buana Menteng. Kali ini saya akan membahas tentang bahasa Indonesia yang diminati oleh bangsa-bangsa di dunia. Sebelum saya masuk ke inti, saya akan menjelaskan tentang apa itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya bersamaan dengan mulainya berlaku konstitusional. Diplomasi melalui bahasa. Bahasa Indonesia sudah cukup lama dijadikan alat diplomasi. Pemerintah memberi perhatian cukup serius ketika di akhir masa jabatan Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan. Program bahasa BIPA sendiri mulai populer di tahun 90-an dan terus berkembang sampai saat ini. Program ini menjadi acuan baku pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, terutama di lingkungan perguruan tinggi. Posisi bahasa Indonesia sendiri kini memang sangat strategis. Banyak pihak semakin sadar bahwa bahasa merupakan ujung tombak diplomasi kebudayaan. Di Indonesia Culture and Language Learning System UGM sendiri setiap tahunnya ada sekitar 100 mahasiswa asing dari seluruh dunia datang untuk belajar bahasa Indonesia. Begitupun di berbagai universitas lain yang memiliki pusat pengajar serupa, khusus bagi mahasiswa asing. Kirim pengajar bahasa. Selain mahasiswa asing datang, pemerintah juga aktif mengirim tenaga pengajar ke berbagai negara untuk menyebarkan penguasaan bahasa Indonesia. Program ini rutin dilaksanakan sejak Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan berdiri pada tahun 2014. Pada tahun 2018 lalu, setidaknya ada 115 pengajar BIPA dikirim ke 19 negara untuk mengajar di 54 lembaga. Menurut data Kemendikbud, sekurangnya 10.000 pembelajar terlibat dalam kegiatan tersebut di negara masing-masing. Bahasa Indonesia untuk penutur asing. BIPA sendiri ada sejak tahun 1990-an, yang kemudian pada tahun 1999 dibentuk tim khusus untuk menangani BIPA. Penyelenggaraan kegiatan pengajaran BIPA dilandasi oleh pertimbangan bahwa di dalam era global, posisi bahasa Indonesia dalam hubungan dengan dunia internasional semakin penting dan potensial. Dengan demikian, besar harapan bahasa Indonesia untuk menjadi jembatan dalam berbagai hubungan kenegaraan. Karena bagaimanapun juga, bahasa merupakan alat yang penting, terutama sebagai alat berkomunikasi. Para pengajar BIPA saat ini sudah mempunyai organisasi internasional khusus yang disebut Asosiasi Pengajar Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing atau APBIPA. Salah satu tujuan dibentuknya organisasi ini adalah untuk menjalin kemitraan dan kerjasama dalam pengembangan pengajaran BIPA ke arah yang lebih profesional. Untuk itulah, setiap 3 tahun sekali, APBIPA menyelenggarakan konferensi internasional. Pada Kongres Bahasa Indonesia tahun 1993, perkembangan BIPA di luar negeri sangat terlihat. Keragaman motivasi sosial dan politik, seperti yang sering kita lihat dalam keterlibatan pemerintah, lembaga swasta, universitas, kerjasama internasional, orientasi pengajaran, penyediaan materi ajar, dan manajemen pelatihan. Perkembangan BIPA di luar negeri ini khususnya di Korea, Australia, Amerika Serikat,
Jerman, dan Rusia. Akan tetapi, sebagian besar pembelajar BIPA adalah dari Korea. Sifat pembelajaran BIPA yang melibatkan penutur asing ini membuat kebanyakan kegiatan pembelajaran BIPA berlangsung di luar Indonesia. Minat penutur asing untuk mempelajari bahasa Indonesia memang semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya orang asing yang ingin mempelajari bahasa Indonesia dengan berbagai tujuan, seperti tujuan politik, ekonomi, perdagangan, seni budaya, wisata, maupun pendidikan. Secara umum, tidak kurang dari 36 negara telah mengajarkan bahasa Indonesia kepada penutur asing, seperti Amerika Serikat, Jerman, Italia, Jepang, Korea, Cina, dan Australia. Di negara-negara tersebut, bahasa Indonesia diajarkan di KBRI, lembaga-lembaga kursus, dan universitas-universitas yang ada di negara tersebut. Di Amerika Serikat, ada sekitar 9 universitas yang mengajarkan bahasa Indonesia untuk mahasiswanya, seperti Cornell University, Michigan University, dan Hawaii University yang bernaung dalam sebuah konsorium pengajaran bahasa. Di Cina juga telah menyelenggarakan pengajaran bahasa Indonesia sejak tahun 1950-an. Pengajaran BIPA di Cina pertama kali diselenggarakan di Akademi Bahasa Asing Nanjing tahun 1940-an. Awal tahun 1960-an, seiring dengan perkembangan hubungan persahabatan Cina dengan Indonesia, Institut Bahasa Asing Beijing membuka jurusan Bahasa Indonesia. Selain Cina dan Amerika Serikat, di Jerman juga ada 10 universitas, dan di Italia ada lebih dari 6 universitas yang mengajarkan bahasa Indonesia. Oh ya, BIPA sendiri singkatan dari Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Oke, selanjutnya strategi pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Penelitian yang dilakukan oleh Leng Kanawati pada tahun 1997 menunjukkan beberapa strategi belajar mandiri yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran dalam keempat keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak sendiri mempunyai beberapa tugas embanan, yaitu yang pertama mentranskripsi bahan tugas menyimak untuk meningkatkan pemahamannya dalam menyimak dan sekaligus dapat meningkatkan kemampuan dalam melafalkan bunyi-bunyi bahasa target sehingga mendekati pelafalan menurut asli. Yang keduanya, memperhatikan pengajaran dengan seksama tatkala pengajar mengkoreksi kesalahan tuturan dirinya atau tuturan pelajaran lainnya. Yang ketiga, menyimak tuturan penutur asli dengan seksama baik dari media elektronik maupun tuturan langsung. Yang keempat, memperhatikan isi maupun bentuk bahasa yang digunakan pengajar di kelas. Oke. Selanjutnya, keterampilan berbicara. Pertama, meniru dan melafalkan kata-kata atau frase-frase yang digunakan penutur asli dalam rekaman. Yang kedua, mencoba mengingat pola kalimat yang benar yang ditemukannya sewaktu mentranskripsi wacana bahasa target yang didengarnya. Yang ketiga, menggunakan pola kalimat yang baik yang digunakan oleh para penulis yang baik, yang dikemukakan dalam teks yang dibacanya untuk digunakan dalam berbicara. Yang keempat, pada tahap awal, memaksa diri untuk menggunakan bahasa target dengan tidak terlalu khawatir melakukan kesalahan dalam menggunakan bahasa tersebut. Selanjutnya, keterampilan membaca. Membaca berbagai macam wacana untuk meningkatkan kemampuan membacanya dan memperluas kosakata bahasa target. Oke. Selanjutnya, keterampilan menulis. Ini yang terakhir. Bagian pertama, menggunakan kemampuan menulis untuk meningkatkan kemampuan menulis dalam bahasa target. Dan yang kedua, meniru gaya tulisan dan pola kalimat yang digunakan para penulis yang baik yang ditemukannya sewaktu membaca teks berbahasa target untuk digunakannya dalam membuat tulisan dalam bahasa target. Oke, kesimpulan,
Kita sebagai warga negara Indonesia ya semestinya bangga terhadap bahasa Indonesia, sebab bahasa persatuan kita saat ini sudah mulai mendunia dan dipelajari di beberapa negara di dunia. Total saat ini sudah ada 52 negara di dunia yang sudah mempelajari bahasa Indonesia. Di antara 52 negara itu ada satu negara yang menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua negaranya, yaitu negara Vietnam. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia wajib hukumnya untuk belajar bahasa Indonesia dan berbicara bahasa Indonesia sesuai dengan ejaan yang telah disempurnakan. Saran dari saya adalah bagi para pemuda agar dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan jangan malu untuk menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan yang berlaku. Kalau boleh aja mau belajar bahasa Indonesia, kita juga harus mau untuk lebih memperdalam belajar bahasa Indonesia. Oke, ini link referensi saya. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.